Dan untuk itu mari saja kita langsung undang salah satu Kartini masa kini yang sudah bergabung bersama kita di siang ini. Ada Cinta Katrisia Ronia Jasmine. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Cinta. Wah, cantik banget nih. Sudah berbusana kebaya merah ya. Kita sama-sama kebaya ya. Cinta kebaya merah, saya kebaya kuning, merah dan kuning ya. Oke, baik, silakan duduk. Cinta, aduh senang banget bisa ngobrol bareng Cinta, salah satu role model Kartini masa kini. Usianya juga masih muda. Usia berapa sekarang tahun ini, Cinta? Aku tahun ini berusia 14 tahun. 14 tahun dan pastinya walaupun baru berusia 14 tahun sudah punya banyak sekali ya prestasi dan juga capaian yang luar biasa ya. Iya, Nah, boleh betul. diceritakan nih ya, diperkenalkan dulu kepada teman-teman semua di sini, Bapak Ibu hadirin semua di sini. Cinta itu sebetulnya sekarang lagi sibuk apa sih dan apa saja sih capaian-capaian yang juga sudah diraih oleh Cinta? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, nama saya Cinta Katrisia Ronia Jasmine. Dan usia saya yang masih muda, bahkan masih remaja saat ini. Saya sudah berhasil mencapai 70 lebih piala, medali dan sertifikat dalam 70 berbagai, ya, 70 Iya. prestasi ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Cinta. Wah, amazing banget ya. Oke, lanjut Cinta. Aku meraih semua itu bukan hanya di satu lomba. Aku meraihnya itu ada lomba fashion show dan juga lomba mewarnai. Aku mengikuti lomba-lomba itu dari aku masih kecil. Jadi ya 70 lebih itu sudah aku kumpulkan dari aku tuh masih berusia 3 bulan. Aku sudah mengikuti fotogenik. Lalu saat aku sudah mulai bisa berjalan, sebelum TK itu aku sudah mulai belajar catwalk dengan umi aku. Karena umi juga dulunya itu pernah mengikuti sekolah modeling dan acting saat masih satu dulu. Wah, langsung belajar sama ibunda tercinta ya. Ini ada 70 prestasi. Kok bisa sih di usia 14 tahun sudah punya 70 prestasi? Saya nggak mau spill sih usia saya berapa. Tapi ya bisa kira-kira sendiri ya ibu-ibu. Belum ada mungkin sampai 20 prestasi belum ada. Apalagi 10 prestasi begitu ya. Piala gitu 10 belum ada gitu. Bisa dijelasin mungkin Cinta awalnya apa yang membuat kamu tuh tertarik dan juga jadi komit gitu ya untuk terus bisa berprestasi. Dukungan support apa saja yang juga diberikan oleh orang tua Cinta? Awalnya itu aku termotivasi karena rasa ingin tahu. Jadi aku tuh orangnya gampang kepo gitu. Aku berpikir kalau aku coba aku bisa ya. Nah, daripada aku hanya kepikiran, jadi aku coba. Karena dulu tuh aku juga mengikuti seperti mewarnai dan fashion show itu juga ya untuk lucu-lucuan awalnya. Awalnya iseng aja. Iya, Pengen awalnya cari tuh, tahu ya. Iya, betul. Awalnya tuh penasaran, pengen cari tahu dan ternyata malah ketagihan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang juga itu aku bukan hanya mengikuti lomba-lomba fashion show, tapi aku juga sudah menjadi juri-juri di berbagai lomba fashion show begitu. Dan dukungan dari orang tua aku itu ya itu pasti ada ya, mereka selalu ngedukung aku di setiap langkah-langkah aku, setiap proses aku, setiap aku mengikuti event tuh terutama umi aku ya. Umi aku itu yang selalu menyiapkan pakaiannya, yang selalu make upin aku. Jadi aku kalau misalnya mau mengikuti event itu tidak ada yang namanya pergi-pergi ke salon gitu. Kalau menyewa baju itu iya, tapi kalau untuk mendandaninya itu di make up oleh umi aku sendiri gitu. Artinya nih peran Umi, peran ibu yang juga saat ini mendampingi Cinta ya. Halo
Nah ini artinya sangat penting ya dalam hidup cinta dan juga selama cinta perjalanannya, baik itu dalam mengikuti lomba, tadi juga bahkan sampai bisa jadi juri fashion show loh. Nah, menurut Cinta sendiri seberapa berarti sih sosok Umi di hidup Cinta? Bener-bener berarti banget karena Umi yang bikin aku itu bisa sampai di titik yang sekarang. Umi yang bisa bikin aku tuh bisa meraih banyak prestasi, meraih banyak juara sampai menjadi juri di usia muda kan luar biasa gitu ya. Dan Umi juga selain mensupport aku di dunia fashion show, Umi juga mensupport aku untuk akademik gitu. Jadi Umi juga mengajarkan aku agar aku bisa membagi waktu untuk belajar di sekolah dan organisasi di sekolah juga. Supaya tidak hanya sibuk dengan dunia fashion show, karena kan akademik itu tetap yang nomor satu gitu ya. Akademis pelajaran di sekolah gitu ya, ini yang tetap nomor satu ya, jadi harus balance ya Umi ya, benar ya? Nah mungkin boleh juga nih diceritain nih Cinta, ada nggak sih mungkin cerita ataupun kisah yang sangat-sangat berkesan ketika Cinta mengikuti suatu lomba atau waktu pertama kali nih bisa dipercaya jadi juri fashion show, waktu itu perasaannya gimana? Nervous gak? Deg-degan gak? Iya, kalau waktu aku pertama kali jadi juri itu jelas nervous sih rasanya. Karena kan aku bukan mengikuti lombanya, tapi aku tuh menilai orang-orang peserta-peserta yang mengikuti lomba tersebut gitu. Aku kayak mikir, aduh aku bisa nggak ya, nanti aku takut salah. Tapi ya kembali lagi di dengan Umi gitu. Eh, dan pengalaman terbaik aku itu di saat aku jadi seorang bintang tamu di acara Stakara Internasional kerjasama antara UIN Jakarta dan USAS Malaysia di salah satu gedung UIN Jakarta. Itu benar-benar pengalaman sangat amat terkesan aku di akhir tahun 2024 lalu. Artinya di hidup Cinta ini juga didampingi oleh sosok Umi yang begitu luar biasa dan sekaligus nih ya Cinta di momen Kartini Leader Fest 2026 ini kita membahas terkait sosok Kartini masa kini. Tapi sebetulnya juga pengen tahu gimana sih pandangannya Cinta di usia muda ini melihat sosok perempuan, kelebihan perempuan khususnya dibandingkan laki-laki itu seperti apa? Dan juga masa depan perempuan Indonesia menurut Cinta itu bagaimana? Menurut aku itu perempuan jelas memiliki komunikasi verbal yang lebih baik. Juga memiliki kepekaan emosional dan memiliki empati yang lebih tinggi juga dibandingkan laki-laki gitu. Dan masa depan perempuan Indonesia gitu, itu menurut aku juga harus mencontohkan dari Ibu Kartini dahulu ya, karena kan beliau adalah sosok yang sangat keren gitu ya, sangat hebat Indonesia ini. Kalau Ibu Kartini dahulu berjuang agar perempuan bisa sekolah, maka Kartini di zaman sekarang dan Kartini di masa depan nanti akan berjuang agar perempuan didengar. Kartini itu ialah dia yang dapat merubah sesuatu dari hal-hal kecil seperti berani tampil, percaya diri, berani memimpin, dan juga berani bicara tidak kalau ia tidak nyaman atau dia tidak mau. Ya prinsipnya perempuan itu tidak perlu diberikan panggung, tapi justru ia yang akan menciptakan panggung itu sendiri dengan hal-hal yang positif begitu. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Cinta. Ini perspektif yang sangat menarik yang disampaikan oleh perempuan yang baru berusia 14 tahun dengan capaiannya juga begitu luar biasa ya. Sampai
menyampaikan bahwa selain Umi, selain ini Bunda Cinta yang menjadi sosok yang memiliki peran begitu berarti di hidup Cinta, ada 3 sosok perempuan yang hebat banget yang juga Cinta kagumi dan juga idolakan. Kalau itu tetap Umi sih. Tetap Umi Iya. ya nomor 1. Iya, karena meskipun aku juga sih kayak artis gitu atau idola-idola gitu aku ada. Tapi yang paling aku idolain, yang paling menginspirasi, paling memotivasi dalam hidup aku yang intinya berperan dalam hidup aku juga itu tetap Umi gitu. Karena dia benar-benar sosok yang berperan sangat banyak dalam hidup aku begitu. Oke, dari perjalanan yang tadi sudah disampaikan oleh Cinta dari awalnya masih kecil banget, kemudian ikut Umi, melihat Umi juga dituntun didampingin Umi, ikut lomba sampai jadi juri fashion show. Ke depan nih harapan Cinta nih ya, ada nggak mungkin rencana atau planning atau mimpi Cinta yang ingin dicapai? Ada, aku mempunyai cita-cita menjadi seorang CEO begitu. Memiliki cita-cita itu tuh awalnya dari sosial media. Karena aku melihat di sosial media banyak orang-orang yang mempunyai bisnisnya sendiri, mempunyai perusahaan, serta dikenal banyak orang dan menjadi CEO. Aku keren banget ya mereka, dan itu membuat aku tuh jadi aku pengen deh jadi kayak mereka suatu saat nanti aku bisa dikenal banyak orang karena hal-hal positif seperti itu. Nah, pengen jadi CEO nih, berarti CEO untuk menjadi seorang pemimpin perempuan di suatu perusahaan. Perusahaannya kira-kira udah ada belum nih Cinta? Gambarannya pengennya bergerak di bidang apa? Apakah itu mungkin fashion? Karena juga sudah sejalan dengan passionnya Cinta. Jadi aku pingin bikin perusahaan skincare begitu. Skincare, ya Iya. menarik nih. Iya, karena aku tuh ngerasa kalau rasa nggak enaknya insecure terhadap permasalahan yang ada di kulit seperti jerawat, numpuknya komedo, kulit kusam, kulit susah cerah, atau skincare udah dibeli tapi tidak cocok di muka gitu, tidak sesuai jenis kulit. Nah, maka dari itu aku ingin suatu saat nanti bisa membuat produk skincare untuk kulit gitu ya. Pastinya dari bahan yang terpercaya, BPOM, dan harganya juga masih aman di kantong, di dompet gitu. Wih, keren banget nih cita-citanya pengen jadi CEO di perusahaan skincare ya. Aduh, semoga Betul. nih bisa kecapai. Nanti kalau misalkan Amin. udah jadi perusahaannya jangan lupa di-share juga ya ke Iya. kakak nih, kakak Siap. Ellen. Iya, nanti sekalian kita coba-coba skincare bareng gitu ya. Iya. Nah, Cinta, kita kembali lagi membahas soal kehidupan Cinta ya sehari-hari. Tadi banyak banget juga sudah dibahas. Ini kesannya tuh kayak Cinta sibuk banget gitu. Harus bisa mengimbangi waktu antara capaian akademis di sekolah dan juga kegiatan hobi yang diikuti seperti fashion show. Nah, boleh nggak dibagiin tipsnya ke anak-anak muda? Bagaimana sih cara membagi waktunya yang ideal dan juga bisa balance gitu antara sekolah dan juga hobi? Kalau aku itu membagi waktunya agar bisa balance itu, jadi aku punya suatu peraturan kecil lah ya ibaratnya di rumah. Jadi dari hari Senin sampai Jumat itu waktu wajib untuk aku sekolah, belajar, mengerjakan PR, dan segala hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Nah, pas weekend itu baru diisi dengan mengikuti lomba-lomba, menjadi juri dan
menjadi narasumber talk show juga seperti ini. Tapi itu juga tidak selalu setiap weekend karena orang tua aku juga mengajarkan aku tuh caranya membagi waktu dengan baik agar di saat weekend aku juga mempunyai waktu untuk diri aku sendiri tuh beristirahat gitu. Nah, kalau untuk bisa mencapai banyak prestasi seperti aku ya di usia muda ini, menurut aku itu yang pertama-tama jangan pernah lupa untuk mengucapkan bismillah untuk segala sesuatu yang mau kita lakukan. Dan jangan pernah lupa juga untuk selalu percaya akan kemampuan yang kita punya gitu. Karena menurut aku percaya akan kemampuan diri sendiri itu yang paling penting dan pasti bisa merubah pola pikir seorang yang tadinya dia tuh berpikiran, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku takut gagal, aku takut akan berhenti di tengah jalan gitu. Tapi percaya sama kemampuan diri sendiri itu tuh bener-bener penting banget karena ya dari yang dia tidak mau itu pasti dia mau. Kalau misalnya percaya sama kemampuan diri sendiri, hal apapun itu pasti akan menarik di mata kita, pasti semuanya tuh ingin kita coba begitu. Harus percaya diri dan juga mengucapkan bismillah ya. Jangan lupa untuk terus rajin sholat, berdoa, melibatkan betul. Allah, melibatkan Tuhan tentunya dalam hidup kita. Betul. Niscaya apa yang kita usahakan pastinya bisa berhasil. Nah, seru banget nih sudah ngobrol banyak bersama dengan Cinta. Inspiratif sekali di usia muda. Dia udah mempunyai banyak sekali mimpi, aspirasi ke depan yang ia ingin capai. Tapi tidak lengkap rasanya kalau saya juga tidak mengundang mungkin ibu-ibu di sini untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada Cinta. Kita buka pertanyaan untuk ibu. Ataupun mungkin Bapak yang ingin bertanya, silakan. Baik, Ibu di depan silakan untuk teman-teman dibantu mikrofonnya. Iya, baik. Mohon izin teman-teman dibantu. Untuk Ibu di sebelah kanan ini yang ingin bertanya. Cinta sudah siap nih ya menjawab beberapa pertanyaan dari ibu-ibu yang juga sudah sepertinya penasaran nih ingin bertanya kepada Cinta. Baik, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mary Girsang. Saya dari Kementerian Kesehatan. Yang ingin saya tanyakan kepada Mbak, bagaimana pengalaman Mbak masa kecil bersama dengan orang tua, Bapak dan Ibu dan saudara? Apakah antara Bapak dan Ibu mana yang lebih disayang, mana yang lebih memperhatikan? Lalu sampai saat ini sudah sukses, itu berkat siapa? Terima kasih. Wah, menarik sekali ini pertanyaannya. Saya melihat senyuman dari Papa dan Uminya Cinta nih yang duduk di sebelah sini. Silakan Cinta, boleh dijawab. Baik, saya izin menjawab. Untuk pengalaman saya dari kecil itu yang paling memperhatikan saya, yang paling menyayangi saya itu jelas keduanya. Keduanya itu seimbang, sayang dan perhatiannya terhadap saya gitu. Sampai sekarang saya bisa sukses itu ya karena perhatian dan kasih sayang dari orang tua saya. Bahkan untuk hal-hal kecil di rumah itu mereka juga sangat amat memperhatikan saya dan sering juga bawel kepada saya jika saya tuh salah jalan atau bagaimana gitu, karena kan ya namanya anak muda gitu kan, dan mereka tuh terus membimbing saya untuk bisa kembali ke jalan yang benar sampai saya sukses, sampai saya bisa mencapai semua prestasi yang saya miliki sekarang seperti itu. Semua berkat dukungan dari Bapak dan Umi ya pastinya. Iya. Wah, tidak hanya sayang kepada Cinta, tapi Bapak dan Umi Iya. pastinya sangat bangga terhadap Cinta. Ya, silakan kami
juga akan membuka satu pertanyaan lagi untuk Cinta. Ya baik Ibu, di sebelah kanan juga Halo mengajukan Cinta. tangan. Iya silakan. Ibu mau bertanya ya, apakah adik mau punya planning buat bikin program misalnya isu lingkungan ya. Sekarang Gen Z kan kebanyakan itu ya teknologi aja ya. Nah, bagaimana mempengaruhi mereka juga peduli lingkungan gitu. Misalnya kamu kan passionnya ini ya, passion show ya. Apakah akan ada menciptakan sebuah baju atau desain yang ada kaitannya dengan lingkungan, misalnya baju daur ulang kan? Misalnya kamu mengajak teman-teman agar pilih-pilih sampah, karena kan sekarang udah nggak boleh ya buang sampah di Bantar Gebang lagi yang hanya untuk yang Iya betul. Mana programnya? Mungkin punya rencana atau masih di kedepannya gimana? Ibu maksud, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin yang Ibu maksud ada nggak arahnya tuh ke isu lingkungan? Seperti mungkin skincare yang juga ramah lingkungan nih, gimana Iya, Cinta? kalau itu aku belum tahu sih akan membuatnya kayak gimana, karena kan itu juga masih jauh ya perjalanannya. Tapi aku juga ingin membuat skincare yuk dari bahan-bahan alami gitu, karena kan banyak skincare zaman sekarang tuh yang banyaknya tuh menggunakan bahan-bahan kimia gitu ya. Nah aku tuh ingin nanti tuh aku membuat skincare dari bahan-bahan alami gitu. Tapi kalau untuk program yang berhubungan dengan fashion aku sekarang itu tidak ada sangkut pautnya dengan kebersihan atau yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Kalau menurut aku, untuk Gen Z sekarang ya agar peduli terhadap lingkungannya, itu kalau aku pribadi, aku mengikuti beberapa organisasi di luar sekolah. Kalau organisasi di sekolah kan OSIS itu ya itu sudah pasti juga berkaitan dengan lingkungan ya. Nah aku juga mengikuti organisasi di luar sekolah itu yang beberapa programnya itu juga berkaitan dengan lingkungan gitu. Jadi kalau untuk aku peduli terhadap lingkungan itu bukan dari fashion aku begitu. Wah luar biasa sekali ya. Tadi selain juga aktif di sekolah, di lomba, jadi juri, juga involve di kegiatan organisasi nih. Iya. Oke Ibu, satu pertanyaan lagi mungkin boleh disampaikan untuk Cinta. Ya mungkin Ibu di sebelah kanan. Kita buka lagi satu pertanyaan. Ya oke, baik. Sepertinya sudah cukup ya. Kita tadi membahas terkait ke depan ini harapan mimpinya Cinta itu seperti apa. Tapi yang aku juga pengen tahu sih sebenarnya Cinta tuh value yang Cinta pegang sebagai perempuan, apalagi sebagai Kartini, masa kini, generasi muda, generasi Gen Z, itu apa? Value yang aku pegang sekarang itu hanya kepercayaan diri sih, karena kayak yang tadi aku sampaikan, percaya akan kemampuan diri sendiri. Karena aku juga pernah merasa aku tuh nggak percaya diri, aku ragu akan kepercayaan diri aku sendiri, kayak aku tuh merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu, aku takut gagal gitu, aku takut untuk mencoba itu. Tapi aku kembali lagi percaya untuk hal-hal yang ingin aku coba, aku kembali lagi percaya kepada kemampuan diri aku sendiri. Itu yang aku pegang sampai sekarang, karena ya itu benar-benar berpengaruh untuk merubah pola pikir aku begitu. Nah, tips mungkin Cinta buat teman-teman yang masih agak ragu-ragu, masih malu-malu, masih kurang confident, apa nih solusinya atau mungkin yang bisa dilakukan agar bisa lebih percaya diri dan juga lebih optimis memandang masa depan yang cerah dan juga bisa meraih mimpi?
Menurut aku mencoba hal-hal baru, apapun itu yang penting positif. Karena dengan mencoba hal-hal baru, meskipun ya masih ada rasa ragu, masih ada rasa takut, tapi dengan mencoba berbagai macam hal yang menurut kita tuh menarik untuk dicoba, itu lama-kelamaan pasti akan membuat percaya diri kita tuh tumbuh gitu. Apalagi mencoba hal-hal yang bersangkut pautan dengan panggung begitu. Seperti sekarang ini. Seperti halnya mungkin menari, fashion show, talk show, dan segala macam yang lainnya. Menurut aku itu mencoba-coba dulu baru akan menemukan kepercayaan dirinya masing-masing begitu. Wah, tepuk tangan sekali lagi untuk Cinta Katrisia Ronia Jasmine yang sudah sharing banyak sekali nih pengalamannya sebagai generasi muda Kartini masa kini yang tentunya sangat-sangat confident, sangat-sangat optimis dan juga percaya bahwa setiap perempuan baik itu usia muda, usia berapapun pasti bisa meraih mimpinya ya. Asalkan betul. usahanya dan juga Percaya niatnya dirinya. itu ya. Iya, betul. Yang pasti. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Cinta dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Cinta Katrisia Ronia Jasmine. Dan selanjutnya kita juga akan mempersilakan